Ya, Pak. Oke. Ya, silakan teman-teman. Dari mana dulu, Pak? Kenapa belum mulai? Izin, Pak. Eh, Sama-sama dulu, Pak. Mohon maaf kalau seandainya agak ini. Pertama, kami masih belum mengerti, Pak. Yang sebenarnya melakukan optimalisasi terhadap hyperparameternya itu LLM-nya atau DE-nya ya, Pak? Boleh mohon arahannya, Pak. Kalau lagi, Izin, Pak. Untuk terkait yang melakukan optimasi itu Pak, yang untuk mengoptimalkan hyperparameternya itu nanti yang tunggu. digunakan. Stop dulu di sana. Hmm, hyperparameter apa yang dioptimalkan? Yang untuk pewarnaan motif ulos ya Pak. Bisa nggak dijelasin? Maksudnya gimana? Yang ini bukan, Pak, kan yang kemarin kan jadinya ke yang DE itu diarahkan. Nah, dia yang tiga utama itu, yang mutage. Wait, tadi Nicholas bilang pewarnaan ulos, kan? Iya, Pak. Hyperparameter pewarnaan ulos. Nah, yang saya mau minta penjelasan itu adalah di bagian ini ya. Apa Kalau dibilang hyperparameter perwarnaan ulos, berarti pewarnaan ulos itu soal metode ya. Sehingga dia membutuhkan hyperparameter somehow. Em, ya gitu. Gitu kah maksudnya? Jadi pewarnaan ulos yang dimaksud ini gimana? Karena di Michael pun sudah melakukan hal itu kalau mau dioptimalkan. Optimasi optimasi itu dilakukan di sana.
Harusnya gimana cara bisa mendapatkan warnanya dengan optimalisasi nggak sih, Pak? Dengan algoritma yang bakal dioptimalisasi untuk menghasilkan warnanya, Pak. Hmm. Michael melakukan Michael dan kawan-kawan melakukan pewarnaan ulos secara otomatis dengan menggunakan metode apa? Algoritmanya, Pak. Ingatnya kalian? Genetika, Hmm? algoritma, Pak. GA, Pak. Genetic algorithm, ya kan? Nah, mereka, oke, itu genetic algorithm. Dan mereka pada dasarnya coba melakukan optimasi di sana ya. Jadi udah genetic algorithm itu sendiri sebenarnya algo untuk optimasi. Di optimasi mereka coba cari kombinasi nilai hyperparameter yang akan mengoptimalkan kinerja si genetic algorithm itu sendiri. Nah, di kalian itu seperti apa? Apakah kalian akan melakukan hal yang serupa, tapi algonya beda, which is tadi Grace bilang pakai DE, atau gimana? Samanya, hanya beda algo doang. Itunya. Kalau yang saya tangkep, Pak, kan nanti si contohnya nanti kita mau misalnya mau pakai DI-nya, terus si DI-nya ini ada hyperparameternya kan, Pak. Nah, baru si LLM inilah yang mengoptimalisasi, yang bakal mengoptimalisasi si hyperparameternya si DI-nya. Hmm. Sebelum kita ke sana, ada nggak salah satu dari kalian yang bisa menjelasin flow algoritma dari CDE sambil saya screen? Sambil share screen. Bentar ya, Pak.
Ntar ya Pak, ini saya ada share screen. Gimana nih? Ntar Pak. Hmm, Yang ini kan yang di proposal. Ini yang ada di tambah proposal ini. Saya ada baca dari yang paper paper ini Pak. Nah, di sini di sini sih si DE-nya itu disebutkan yang pertama, yang tadi, yang tiga hyperparameter tadi, mutation, crossover, sama selectionnya. Terus dia menjelaskan lagi di sini, Pak. Ada stepnya. Nah, di sini tadi, bentar ya, Pak. Tadi udah saya ringkas. Ada juga, udah hampir sama sih dengan ini, Pak. Nanti, dia nanti bakal dilakukan mutasi crossover sama selection. Nah, kalau pertama itu yang dimutasi, yang mutasinya itu nanti eh, membuat mutasi dari hasil. Oh, yang pertama itu sih inisialisasinya dulu, Pak. Nanti, bentar ya, Pak, saya masih bingung juga kemarin pas buat ini. Hmm, pokoknya Pak, yang saya pahami kan Pak, ya kalau di DI ini nanti pertama eh, mereka akan bikin semacam mutannya gitu. Nah, hasilnya dari si mutannya ini bakal di crossover itu bakal disilang dengan si aslinya. Nah, habis itu kan nanti mendapatkan solusi. Hasil dari solusinya itu nanti di selection itu bakal dibandingkan dengan yang pertamanya. Jadi apakah solusinya itu lebih lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia lebih baik, bakal digunakan hasil dari si mutan itu, Pak. Apa main idea dari differential evolution yang membuatnya berbeda dari genetic algorithm? Hmm. Hyperparameternya mungkin, Pak, lebih sedikit. Hmm, yakin. Different compare, apple to apple. Di DE ini Pak, eh, dia Hmm. itu mengkombinasikan perbedaan individunya Pak. Itu tadi yang dibuat, yang dioperasikan di ininya Pak, di mutasi, proses mutasi setelah inisialisasi si individunya tadi. Jadi dan tadi prosesnya langkahnya itu pertama populasi, inisialisasi. Jadi di proses ini eh, si dibuat populasinya yang terdiri dari beberapa individu. Dan individunya itu saya baca ada dipilih secara acak atau random, Pak. Nah, setelah dipilih, dibuat populasinya, baru dilakukan si mutasinya. Si mutasi ini mengkombinasikan perbedaan individunya. Di sini perbedaan si DE dengan yang algoritma lainnya, Pak. Setelah mendapatkan mengkombinasikan perbedaan yang tadi dimutasinya, baru dilakukan si crossover. Itu atau menggabungkan si hasil mutasi tadi dengan si individu sebelumnya itu, Pak. Lalu setelah di crossover, dilakukan seleksi untuk menghasilkan si individu baru atau solusinya nanti, Pak.
Ada nggak ada nggak flow-nya yang bisa kita observe? Waktu itu Pak, saya nggak baca dari satu paper gitu Pak. Jadi membaca sekilas-sekilas gitu dari beberapa referensi. Karena kan membawa DI tentu itu harus sesuatu yang kalian kuasain ya. Jadi gimana di seminar proposal nanti kalian jelasin kalau misalnya DI ditanya kalian nggak paham. Nah, em, salah satu indikator kalian paham ya memang harusnya ada gambar flow daripada si DI itu. Itu menunjukkan bahwa kalian memang udah benar-benar paham dan kalian udah nyari betul-betul ya resource-nya sehingga dapat gambar itu. Nggak mungkin kan di presentasi itu kalian teks semua. Pasti kan perlu juga gambar ya. Itu akan lebih membantu. Jadi ada differential evolution, terus ada generalized differential evolution tree, terus ada non-dominated sorting differential evolution, dan ada juga non-dominated sorting differential evolution based on reference directions. Kalau ditanya lah, kenapa kalian pakai differential evolution? Kenapa nggak pakai yang paling mutakhir? Jawabannya adalah
untuk membuat untuk pewarnaan itu sendiri, apakah em, memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu fungsi objektif? Coba tunjukkan berbagai fungsi objektif yang diusulkan di penelitian Michael. Udah nggak? Dan ini rekapitulasi. Izin Pak, Mhm. kalau untuk fungsi objektif pada TA Bang Michael, kalau dari yang saya baca itu ada RMS, root mean square, kemudian ada Birkhoff aesthetic, baru juga ada nilai Michelson contrast. Udah, itu aja nah. Mananya? Kalian bilang udah kalian baca.
Colorfulness sama uniqueness weak, Pak. Hmm, ya, colorfulness sama satu lagi apa? Uniqueness weak. Ya, kayaknya masih ada yang kurang deh. Tapi oke lah. Em, buat di grup chat, Generalized Differential Evolution Tree, NSDE dan NSDER. Jadi itu adalah varian daripada differential evolution. Teman-teman, kenapa aku mulai dari sana? Tadi kan teman-teman udah bilang bahwa differential evolution adalah algoritma yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu mutasi, rekombinasi, dan seleksi. Jadi berbeda dari genetic algorithm ya. Somehow dia lebih compact gitu ya, proses stepnya itu, dan di sini dia itu lebih baik ya daripada genetic algorithm. Tapi kalau kita perhatikan di dalam konteks pewarnaan, tadi kalian sudah sampaikan juga, ada banyak sekali objective function yang bisa kita gunakan. Bukan hanya RMS, RMS ya, RMS, root mean square, tapi juga ada colorfulness, terus ada unique color, and so on. Which is persoalannya berarti bukan hanya single objective problems lagi, oke? Tapi multi objective problems. Jadi kalau multi objective problems, apakah make sense kalau kita gunakan differential evolution? Seharusnya kan enggak. Kalaupun kita mau menggabungkan itu menggunakan aggregate function sum, semua nilai nilai itunya fitness value-nya, sorry, atau pakai average. Apa argumen di sana? Padahal ada yang sifatnya harus dioptimize, dimaksimalkan, ada yang sifatnya harus diminimalkan misalnya. Oke lah, katakan kita harus memaksimalkan itu. Tapi kan ada conflicting antara satu dengan yang lainnya mungkin. Antara satu fitness function dengan fitness function lain. Yang kalau yang satu kita tinggikan, yang satu itu nggak boleh tinggi juga, harus rendah gitu ya. Itu sama kayak kita mau meng-hire orang sebanyak-banyaknya, tapi dengan gaji yang serendah-rendahnya. Itu kan conflicting ya. Jadi di mana dia yang kena gitu, misal. Em, Oke, belum lagi selesai persoalan ini ya, gimana caranya untuk menemukan suatu perwarnaan yang semua fitness value-nya tadi terpenuhi. Kita diperhadapkan pada persoalan di mana pewarnaan itu bisa saja di-guide oleh keyword yang dimasukkan oleh user. Misalnya, aku hanya mau warna merah, putih, dan seterusnya gitu ya. Merah dan putih saja. Nah, em, itu nggak akan mungkin dilakukan oleh genetic algorithm yang sifatnya udah kaku ya, semuanya harus well defined. Nggak mungkin. Fungsi objektif harus disesuaikan sesuai dengan apa yang diminta oleh user. Kan gitu. Jadi gimana caranya supaya fitness functionnya ini atau objective functionnya itu ikut disesuaikan juga ya berdasarkan apa yang diberikan user.
Tapi ada juga kalau kita pikir-pikir kan ya bisa aja sih sebenarnya Pak. Em, Apa yang dipilih user ya itu aja nanti yang digunakan untuk em, proses generation kan gitu. Misalnya kalau user bilang merah dan putih, maka warna yang digunakan hanya merah dan putih saja. Warna lain nggak akan masuk ke dalam proses pencarian, kan bisa aja. Jadi nggak perlu dimodify fitness functionnya, kan gitu. Bisanya dipahami? Enggak ya? Enggak ya? Ya, atau gini aja deh. Em, aduh, dari mana lah aku mau menjelaskan lagi? Dari differential evolution itu kalian mengertinya em, bagaimana kira-kira kita akan menggunakannya untuk mewarnai ulos? Itu ngerti nggak? Kira-kira gimana kita menggunakan differential evolution itu nantinya untuk melakukan pewarnaan? Itu kalian ngerti nggak di situ? Bisa nggak kalian bayangin? Kalian masih mencoba memahaminya atau gimana sekarang? Masih bingung, Pak. Hmm. Bingungnya di mana?
Em, Oke, gini aja deh. Karena susah juga kita ngomongin yang LLM-nya kalau kalian nggak paham ya. Em, jadi aku akan kasih satu tutorial dulu untuk kalian nyobain dulu apa sih sebenarnya differential evolution ini ya. Atau kalian udah pernah coba? Sudah? Belum. Nah, di meeting group chat aku udah kirimkan tutorial untuk differential evolution. Mungkin nggak usah pakai deep karena kalau deep itu kita perlu kustomisasi. Jadi yang langsung menggunakan itu adalah PyMu, PyMuD. Jadi itu aja dulu kalian coba. Pastikan kalian paham, kalian baca penjelasannya di sana dan kalian benar-benar paham itu fungsi objektifnya itu apa, kemudian bagaimana mem- mem- mengkonversi fungsi objektif itu menjadi sebuah fungsi yang bisa dieksekusi oleh si library itu. Nah, itu aja dulu tugas kalian. Em, Setelah kalian paham itu, barulah kita lanjut ke stage stage selanjutnya ya, yang bagaimana kita kemudian bisa menghubungkan ini dengan kasus pewarna. Oke, oke. Iya, Pak. Kalau kalian udah ngertinya memang ini, ya udah coba kalian pikirkan bagaimana kalau ini kita gunain konsep kalau kalau kita mau gunakan nih konsep pewarnaan di sini, pewarnaan ulos. Bagaimana pewarnaan ulos itu diabstraksikan dalam hal ini sehingga bisa dieksekusi menggunakan library ini. Nah, kalau kalian mau buat ke sana ya lebih bagus lagi. Hmm. Tapi kalaupun belum mau sampai ke sana ya ini aja dulu dipahami. Oke? Bisa? Hmm. Ya. Em, Sedikit aja lah mungkin ya dariku untuk supaya kalian dapat gambarannya. Jadi teman-teman kita kalau kalau yang saya tangkap ya dari yang kalian sampaikan, kemudian dari diskusi kita selama ini, sepertinya udah agak-agak mengerucut ini bahwa kita akan mengusulkan differential evolution dalam automated ulos pattern coloring. Kenapa kita mengusulkan ini? Karena di yang sebelumnya di konteks automated ulos pattern coloring itu masih ada beberapa hal yang belum selesai seperti algonya sangat sensitif pada hyperparameter. Jadi kita perlu pikirkan untuk penggunaan algoritma lainnya lebih robust kan gitu ya. Kemudian ya tanpa mengorbankan estetika dari ulos itu sendiri, warna dari ulos itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan dari yang lalu, itu warnanya itu em, statik ya, kita tidak bisa mengganti kombinasi warna yang ada di sana. Kemudian tidak di-guide oleh user. Jadi literally user hanya menjalankan program itu dan dia dapat udah gitu dong. Jadi tidak ada tidak di-guide oleh user. Jadi gimana caranya supaya user bisa meng-guide itu sehingga ya warna-warnanya lebih relevan dengan apa yang diinginkan user. Kemudian kalau kita perhatikan juga ya mungkin ada yang lain macam lah. Nah, jadi kita mau kita mengusulkan differential evolution karena lebih baik dari GA em, dan untuk menghasilkan kombinasi warna ya. Oke, jadi langkah-langkahnya gimana nih teman-teman? Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi objektif untuk pewarnaan ulos. Itulah langkah pertama. Nah, fungsi objektif yang mau dibuat itu terkait dengan keselarasan warna. Jadi, em, gimana caranya supaya fungsi objektif ini bisa digunakan untuk mengukur
suatu kombinasi warna itu udah selaras gitu ya. Yang kedua adalah kontras dan harmoni warna. Misalnya udah diwarnai nih ulosnya. Berapa nilai kontras dan harmoni warnanya? Which is sebenarnya udah ada fungsinya yang digunakan kemarin. Cuman em, aku hanya bilang dalam konteks yang kayak bahasa manusia ya, yang kita bisa sama-sama paham. Kalau fungsi kan udah kuantitatif gitu kan. Dan codingnya gimana. Nah, yang berikutnya adalah keterbacaan polanya. Jadi, memastikan bahwa warna-warna yang dipilih itu tidak mengaburkan pola yang ada di dalam ulos tersebut. Kayak gitu. Misalnya, terutama untuk pola yang rumit ya. Jadi kalau ada pola gitu kan, pola pola pohon misalnya gitu kan. Kalau warna batang pohonnya sama dengan warna daunnya, tentu polanya jadi nggak ada kan, nggak pola pohon lagi namanya. Paham nih maksudnya kan? Itu maksudnya keterbacaan pola. Jadi gimana caranya supaya differential evolution ini bisa menggunakan semua fungsi objektif tadi secara bersamaan. Tapi jadi bukan sendiri-sendiri, tapi secara bersamaan. Jadi semua dioptimize nilai fitnessnya. Langkah kedua adalah inisialisasi populasi warna. Nah, teman-teman, em, tentu harus diinisialisasi populasi yang akan diproses, dimutasikan dan seterusnya. Jadi kan kombinasi warna inilah yang kita sebut sebagai apa ya, individu lah kita kita katakan di dalam populasi ini. Jadi kombinasi warna satu, kombinasi warna dua, kombinasi warna tiga, empat, lima dia kan. Inilah yang kita sebut dengan populasi warna. Di dalam satu populasi warna ini ada 5 kombinasi warna. Itu diinisialisasikan. Langkah yang ketiga adalah mutasi. Tadi udah kalian jelasin ya. Jadi untuk setiap kandidat warna dilakukanlah perubahan pada elemen yang ada di dalam kombinasi warna tersebut. Tergantung pada mekanisme mutasi yang kita pilih. Selanjutnya dilakukan crossover. Tadi udah kalian jelasin juga ya. Jadi antara satu solusi kombinasi warna dengan kombinasi warna yang lainnya dilakukan ini ya, rekombinasi. Jadi berganti dia warna dari sini ke sini, dari sini ke sini kayak gitu ya. Terus dilakukan evaluasi dan seleksi, terus dilakukan pengulangan hingga konvergen sampai kita mendapatkan kombinasi warna yang paling optimal dan begitu seterusnya sampai dia berhenti. Sampai termination kondisinya terpenuhi. Jadi secara umum itu seperti itu, teman. Nah, oke. Karena tadi kita lihat bahwa fungsi objektifnya itu ada banyak, bahkan penelitian Michael dan teman-temannya itu sudah mendukung fakta bahwa fungsi objektif untuk coloring itu bisa banyak, maka kita tidak bisa lagi menggunakan differential evaluation yang basic. Kenapa? Karena differential evaluation yang basic itu single objektif, bukan multi objektif. Jadi tidak bisa kita gunakan. Pilihan kita sekarang adalah GDE3, NSDE, NSDE-R, which is multi objektif. Persoalannya sekarang kan kita punya yang mana nih yang akan kita gunakan kan gitu ya, kita identifikasi lagi lah bagaimana, apakah perlu sorting dominasi, apakah perlu crowding distance, apakah perlu reference directions. Misalnya kalau NSDER itu perlu reference directions, tapi GDE3 dan NSDE itu tidak perlu reference direction, sama seperti differential evolution. Jadi itu harus dipertimbangkan, ya kan? Nah, teman-teman, tadi kita sudah ngomongin bahwa untuk melakukan pewarnaan, bisa saja user itu memiliki preferensi warna atau gaya atau tema warna yang spesifik. Sementara fungsi objektifnya kalau kita lihat tadi itu kan cukup statik kalau kita mau implementasikan. Jadi gimana caranya supaya fungsi objektif tadi itu disesuaikan sesuai dengan preferensi gaya atau tema warna spesifik yang dimasukkan oleh user atau diberikan oleh user. Nah,
Disitulah LLM itu masuk. Jadi si LLM membantu menguraikan persamaan atau membuat persamaan yang memperhitungkan preferensi yang dimasukkan oleh user, sambil mengintegrasikan color harmoni dalam fungsi objektifnya. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan si LLM, membentuk fungsi objektif secara otomatis. Jadi bukan kalian yang define, bukan kalian yang buat, tapi si fungsi si LLM ini. Jadi LLM kita gunakan untuk mengenerate fungsi objektif. Bisa dipahami? Oke? Itu, itu teman-teman. Nah, untuk sampai ke sana tentu kalian harus paham dulu differential evolution, kan gitu. Ya nggak? Harus paham bagaimana bentuk populasi itu, bagaimana fungsi objektifnya itu digunakan atau bentuknya itu gimana, dan gimana cara kita memodifikasi fungsi objektif yang ada di sini kan. Misalnya fungsi objektif yang dibuat di sini di contoh yang aku kirim itu um, rest dream whatever rest region kan, rest region test function. Kalau kita ganti jadi RMS gimana? Bisa nggak? Nah, itulah challenge kalian. Oke? Udah ya? Udah paham ya? Belum belum mulai gila kalian kan? Masih waras kan? Oke, good. Ada pertanyaan? So far so good? Atau so far makin sobek? Makin sobek. Kenapa? Udah adanya code dikasih apa lagi? Terlalu banyak informasi yang harus Oh, diolah. terlalu banyak ya? Tadi aku makanya kalian itu sebelum bimbingan pasti kan kalian udah banyak dulu baca. Karena kalau kalian udah sama aku diskusi, pasti akan ada aja ide-ide baru. Oke lah, itu aja lah dulu. Nanti muntah-muntah pula kalian. Jadi tugas kalian yang pertama mencoba eh, PyModi yang aku kasih itu library itu untuk implementasi di tutorial differential evolution baik yang single objektif maupun multi objektif. Pastikan kalian memahami setiap baris kodenya, pastikan kalian memahami bagaimana sebuah fungsi objektif itu di-define di sana dan bagaimana menginisialisasi populasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian udah gabut nih ceritanya, ya, terus aku sibuk kali, terus ya nggak bisa kita bimbingan sampai seminar proposal, berarti tugas kalian adalah gimana caranya supaya kalian bisa mengadop, mengadopsi single objektif, sorry, menyesuaikan tutorial single objektif differential evolution tadi untuk kasus pewarnaan ulos. Tapi pakai RMS saja. Bisa kalian ganti fungsi objektifnya jadi RMS, terus itu konteksnya adalah pewarnaan ulos. Itulah yang kedua. Oke? Hanya itu hanya. Malam ini pun selesai. Iya Pak. Bentar nih, nggak lama tuh. Apalagi kalian mahasiswa terbaik bangsa. Oke, udah bisa lihat ya. Sip. Karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan. I- eh, izin Pak, yang tadi tugas pertama apa Pak? Aduh, ada ku kirim di grup chat. Kayak kau baca di grup chat, udah ku buat di situ tutorialnya. Nah, kau coba lihat itu. Oke, udah lah Oke, ya. oke Pak, ya baik Pak. Oke, selamat mengerjakan tutorial, teman-teman. Terima kasih Pak.